Paman. Karena belum lama ini kata teman Lalin. Minum dan tidak mengemudi. Jangan minum sambil disangka Lalin meminta Pokpong untuk membawanya ke kamarnya. Mungkin dia tidak ingin menghabiskan malam yang panjang sendirian. Lalin terus minum Pokpong lagi. Pokpong naksir Lalin. Anggur dengan anggur putih. Memiliki perusahaan Pokpong. Lalin untuk sementara melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Setelah itu, Pokpong menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Namun Lalin, Pokpong hanya mengatakan satu kalimat ini. Dia bukan tipe pria yang menurut Lalin. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Bahkan tidak tahu kenapa. Padahal Lalin terang-terangan mengatakan bahwa Pokpong bukanlah tipe idamannya. Tapi saat dia mengingat adegan tadi malam dengan Butkan mewarisi perusahaan lagi. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan targetnya, perusahaan akan memberinya saudara perempuan tiri yang sudah belum pernah mendengar Lalin punya pacar. Jadi ayah Lalin mengira dia berbohong. Jika bukan hanya satu malam, di mana dia bisa menemukan pacar, bertanya pada sahabatnya. Temukan bos untuk mengatur pesta malam itu. Baru sekarang dia bisa melihat Pokpong lagi. Dia ingin Pokpong. Kebenaran dari latar belakangnya yang kaya. Hanya mengatakan bahwa dia belajar di TV. Lalin juga tidak ragu. Kemudian Lalin akan memberikan juga bisa berpisah. Untuk permintaan pernikahan 2 bulan yang Lalin katakan. Pokpong tidak segera memberikan jawabannya. Lalin mengira Pokpong ini tidak seperti aku belum melihat begitu banyak uang. Tapi sedang berpikir. Ini benar-benar hanya untuk menikah, kamu meragukan hubungan mereka. Dan masalah ini membuat Lalin sangat bingung. Pangeran dari keluarga kaya menikah dengan Parit untuk menikah dengannya. Karena kata ayah gadis itu, ingin mewarisi kekayaan jutaan dolar. Syaratnya adalah menikah. Sebenarnya orang kaya. Kali ini Lalin memberikan persetujuan kepada Pokpong. Setelah sukses akan memberikan Pokpong 2.000 kelelawar. Namun Lalin mengatakan bahwa semua harus mematuhinya. Pokpong hanya tutup mulut. Kontrak baru saja ditandatangani. Kehidupan pernikahan mereka selama 2 bulan. Juga secara resmi membuka tirai. Tapi sungguh, situasinya tidak sesederhana itu. Malam pengantin. Di luar ibu tiri Lalin menguping. Karena dia selalu curiga dari awal sampai akhir. Lalin akan menikah. Dia menikah dalam sekejap. Itu karena dia ingin bersaing untuk mendapatkan warisan dengan putri kandungnya. Tetapi jika takut sesuatu, itu akan datang. Kecoa mengaktifkan sayapnya. Semakin tinggi kecoa itu terbang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dalam proses menghindari kecoa tersebut. Sekali lagi melanggar aturan tanpa sentuhan. Suasana gelap langsung memenuhi ruangan. Masih Lalin yang bereaksi lebih hancurkan tongkat. Tidak bisa tidak mengatakan. Malam pernikahan pertama mereka. Ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Ini juga sangat menarik. Sekarang, sejak dia muncul, senyuman di wajah Lalin juga semakin bertambah. Setiap hari dia sendirian menghadapi penolakan. Dari ibu tiri dengan putrinya, semua salahnya. Melihat Lalin setelah membungkus dirinya, Pokpong hanya tersenyum begitu manja memandangnya. Keesokan harinya bangun. Pokpong melihat Lalin tidak menutupi selimutnya dengan baiknya. Ambil semprotan merica. Semprotkan saja ke arah Pokpong. Itu kemarin. Adik perempuan Lalin yang baik mengetahui pernikahan palsu Lalin, kata Lalin sambil menyemprot. Biarkan kamu merasakan manfaat aku. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Mengapa matanya perih? Pokpong menatap Lalin. Merasa lucu dan memilukan. Dan lagi. Ketika dua orang saling berhadapan. Itu gay. Ini adalah perasaan getaran. Keduanya berguling-guling sepanjang hari ketika mereka turun. Setelah itu, Lalin meminta maaf kepada Pokpong. Membuatnya menderita. Tapi Pokpong hanya berkata. Sekarang mereka berada di perahu yang sama. Ia berharap jika terjadi. Ia tidak tega melihat Lalin menderita seperti itu. Hanya ingin membantunya. Sejak ibuku meninggal, Lalin sudah lama tidak mendengar kata-kata hangat seperti di rumah. Jika anggota keluarganya menggertaknya, lalu segera telepon dia. Setelah dia memesannya, dia tidak mekar tetapi pergi bekerja. Tidak bisa membantu tetapi menatap sedikit lebih lama. Tapi ini di mata saudara tiri Lalin. Pikir Pokpong ingin mencuri barang koleksi dari rumah mereka. Karena mereka selalu berpikir, dia selalu menganggap Pokpong adalah pria amatir. Bawa juga semua video. Begitu rapat selesai, segera hubungi Pokpong. Kakak tiri Lalin tentang Pokpong. Niat untuk memisahkan Lalin dan Pokpong.